Shalom teman-teman, bertemu dengan aku, Jasmine. Masih di tahun bangkit, jadi teranglah. Sebelum dimulai, yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, sekarang kami sudah siap memuji, memuliakan namamu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Let's praise and worship. Shalom. Wah, kita semua mau ucapin happy birthday untuk teman-teman yang berulang tahun di bulan ini. Selamat ulang tahun semuanya. Yuk, kita siap-siap mau memuji Tuhan. Sebelum memuji Tuhan, kakak mau cek dulu nih. Kita ada yel-yel yang biasanya ya. Kakak mau cek kalian ingat atau enggak. Yesus. Yes. Iblis. No. What's up? Yuk kita mau memuji Tuhan. Tepuk tangan ya semuanya ya. Jangan diam. Goyang-goyang badannya. Tepuk tangannya. Dimanapun kalian berada. Kita nyanyi yang semangat ya. Memuji Tuhan. Memberitakan kabar baik bahwa Engkau mengasihi mereka. Katakan tuntun aku untuk seluruh hati, mengasihi, melayani, juga memberi. Kemanapun Kau ingin ku pergi, ku mau selalu generasiku. Ya. Sama-sama katakan tuntun aku. Tuntun aku untuk seluruh hati, mengasihi, melayani, juga memberi. Kemanapun Kau ingin ku pergi, ku mau selalu dengarkanmu. Kemanapun Kau ingin ku pergi, ku mau selalu dengarkanmu. Yuk sama-sama angkat tangannya. Jadikan ku terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang telah pudar. Jadikan kasihku seperti kasihmu. Ku rindu melihat kemenangan yang besar untuk generasiku. Katakan untuk generasiku. Untuk generasiku. Untuk generasiku. Untuk generasiku. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan? Masih. Pastinya dong. Yuk kita sekarang boleh duduk. Boleh tenangkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau bersyukur sama Tuhan atas kasih setia Tuhan untuk kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Yes. Sama-sama kita mau naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Terima kasih Tuhan.
Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Kasihnya Tuhan berlimpah. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Yuk sama-sama kita mau berterima kasih sama Tuhan Yesus. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Dari awal lagi ya, yuk sama-sama kita lebih sungguh-sungguh katakan Bapa Engkau
syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu Akan selalu baru. selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Setiamu Di sepanjang hidup lebih semua katakan naikkan. naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu, Besar setiamu. besar setiamu, Besar setiamu. besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan terus urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Tuhan terus pimpin kehidupan kami Tuhan. Anak-anak-Mu ini Tuhan, jadikan kami terang-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati kami, Tuhan urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Semuanya dalam keadaan baik ya, puji Tuhan. Semua itu karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerahnya Tuhan. Nah, kakak juga mau ngucapin happy birthday buat adik-adik yang berulang tahun nih di bulan Februari. Selamat ulang tahun ya. Nah, siapa yang udah siap dengerin firman Tuhan? Semuanya udah siap ya. Coba kakak lihat Alkitabnya udah diambil belum? Ada yang belum? Yuk sekarang coba ambil Alkitabnya, buku catatannya dan juga alat tulisnya ya. Ayo. Oke, semuanya yang sudah duduk yang rapi, fokus dengerin, tidak bercanda dan tidak ngobrol ya. Oke, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema menguduskan diri dan menghormati kekudusan Allah. Diambil dari Matius pasal 21 ayat 12 sampai 17. Kita buka ayatnya ya. Matius 21 ayat yang 12 sampai 17. Nah, ayat ini ada di beberapa kitab adik-adik. Ada di Markus, Lukas, dan Yohanes. Nanti adik-adik bisa baca di rumah bareng mama papa ya. Oke, kita lanjut nih. Oh, sebentar. Sebelum lanjut, apa arti dari kekudusan? Apakah ada adik-adik ada yang tahu? Oke, kakak kasih tahu ya, kakak kasih informasi. Apa artinya kekudusan? Kekudusan itu adalah mereka orang-orang yang menghindari
menjauhi dari dosa. Jadi mereka tidak melakukan hal yang jahat, tapi mereka melakukan sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan perintahnya Tuhan. Yaitu seperti yang sering kita dengar, mengasihi sesama kita, terus juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, dan juga berbuat baik kepada sesama kita, kepada teman-teman kita. Nah, sama seperti firman Tuhan tentang kekudusan. Tuhan sendiri adalah kudus. Tuhan sendiri adalah Dia sendiri yang kudus. Nah, Tuhan, bagaimana cerita hari ini? Tuhan melihat orang-orang yang tidak melakukan hal yang benar, tidak melakukan mereka melakukan hal kejahatan yang tidak menguduskan Tuhan. Kira-kira apa ekspresi Tuhan? Apa yang dilakukan Tuhan untuk orang-orang yang seperti itu? Coba kita dengerin yuk firman Tuhan hari ini. Oke, pada saat Paskah di sini merayakan memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Pada saat perbudakan mereka di Mesir, mereka merayakan hari itu. Tapi sekarang berbeda. Kita merayakan hari Paskah itu adalah memperingati hari kebangkitannya Tuhan Yesus, yang Tuhan Yesus bangkit pada hari ketiga untuk menebus dosa kita. Pada saat hari Paskah itu banyak orang-orang yang datang ke Yerusalem, mereka ke bait Allah, mereka datang ke bait Allah dan mereka membawa hewan-hewan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Mereka memberikannya sebagai korban penebusan dosa. Nah, berbeda dengan sekarang, kita tidak perlu lagi untuk membawa korban bakaran karena kita sudah ditebus dosa oleh Tuhan Yesus. Nah, beberapa orang di sana, ada orang-orang yang mereka menguntungkan diri sendiri. Mereka berpikir bahwa ini adalah sebuah keuntungan untuk mereka. Mereka berdagang di sana dan berjual belikan hewan bakaran, karena pasti banyak orang yang datang ke sana untuk memerlukan hewan bakaran ini. Akhirnya mereka pun di sana di tengah halaman bait Allah, mereka membuat tempat untuk mereka berjualan, adik-adik. Nah, kira-kira nih, ini perbuatan baik atau tidak? Tidak ya adik-adik, ini bukan perbuatan yang baik. Karena bait Allah harusnya tempat untuk menjadi orang yang datang kepada Tuhan, tapi malah dijadikan tempat berjualan. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus juga datang ke bait Allah. Dari Tuhan Yesus kecil bersama dengan orang tuanya, Tuhan Yesus setiap tahunnya datang ke bait Allah dan memperingati hari Paskah itu. Nah, pada saat di sana Tuhan Yesus datang juga bersama dengan murid-muridnya datang. Nah, pada saat itu dilihat pada saat Tuhan Yesus masuk ke dalam, dilihatlah, ternyata banyak orang yang berdagang di sana. Kira-kira apa yang dirasakan oleh Tuhan? Ya, Tuhan sedih, Tuhan marah, karena tujuan mereka datang ke sana bukan untuk mempermuliakan Tuhan, dan mereka tidak menghormati Tuhan, tidak menghormati rumah Tuhan, bait Allah. Nah, akhirnya Tuhan pun datang mendekati pedagang-pedagang itu dan membalikan meja-meja penukar uang dan kursi-kursi pedagang merpati. Tuhan Yesus balikan semua itu ekspresi Tuhan untuk memberitahukan mereka bahwa mereka melakukan kesalahan, bahwa mereka tidak melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Mereka harus menghormati tempat itu, dan Tuhan Yesus berkata kepada mereka. Kita baca sama-sama yuk, ayatnya ada di Matius 21 ayat yang ke-13. Kita baca sama-sama ya. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Nah, Tuhan memberitahukan kepada mereka bahwa ini adalah rumah doa, tempat di mana orang datang kepada Tuhan, bukan sarang penyamun. Nah, arti dari penyamun ini dalam kamus KBBI itu dikatakan bahwa artinya rampok atau merampas, yang berarti menguntungkan dirinya sendiri. Sama seperti mereka yang berdagang, mereka berjualan dan mereka mengambil untung dan menghasilkan uang untuk mereka, untuk dirinya sendiri. Nah, ini bukan hal yang baik ya adik-adik. Nah, lalu kemudian ada beberapa orang yang datang
yaitu orang-orang buta dan juga orang-orang timpang datang kepada Tuhan dan dalam bait Allah itu kepada Tuhan, dan mereka disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Tuhan. Tuhan ingin memberitahukan kepada orang-orang di sana yang melihat bahwa tempat itu adalah tempat datangnya orang-orang kepada Tuhan. Orang-orang yang menerima mujizat, orang-orang yang mendapatkan mujizat yang dari Tuhan. Nah, ketika itu banyak orang-orang yang melihat, termasuk ahli Taurat dan juga imam-imam dan juga anak-anak, dan diserukan anak-anak itu berkata, "Hosana bagi anak Daud." Dan mereka, orang-orang ahli Taurat dan imam-imam ini merasa jengkel melihat mujizat itu. Dan mereka berkata kepada Tuhan Yesus. Di ayat 16-nya kita baca yuk. Lalu mereka berkata kepadanya, "Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku dengar. Belum pernahkah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian." Lalu ia pun meninggalkan tempat itu dan bermalam di kota Betania. Nah, dari firman hari ini kita belajar nih adik-adik, bagaimana dimaksudkan dari tema hari ini menguduskan diri dan menghormati bait Allah. Mereka yang berjualan kira-kira nih, mereka menghormati bait Allah enggak? Enggak ya, mereka tidak melakukan sesuai perintah Tuhan. Berarti mereka tidak melakukan hal yang baik, tidak melakukan hal yang kudus. Yang berarti itu membuat Tuhan sedih, betul adik-adik. Nah, karena itu adik-adik kita belajar dari sini. Tuhan memberitahukan kepada orang-orang bahwa tempat bait Allah bukan tempat untuk berdagang, bukan untuk menjadi sarang penyamun, tapi untuk orang-orang yang datang kepada Tuhan. Bagaimana anak-anak Tuhan datang kepada Tuhan? Karena kita memerlukan Tuhan Yesus, karena kita manusia terbatas dan Tuhan tidak. Sama seperti tahun ini, tahun 2024, yaitu temanya bangkit jadi teranglah. Kita anak-anak Tuhan menjadi terang, anak-anak yang memancarkan terang. Coba kalau misalnya terang, kira-kira akan terlihat pada saat terang atau gelap? Pada saat gelap ya, di tengah kegelapan ada satu cahaya dan itu akan membuat terang seisi tempat itu. Nah, karena itu Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya Tuhan itu menjadi terang. Terang dunia yang dimana di saat orang-orang yang jahat tapi kita tetap hidup benar, tetap hidup kudus. Itu yang Tuhan mau. Nah, kita harus hormati Tuhan, kita harus juga ikut sesuai dengan perintah Tuhan. Yang Tuhan itu adalah kudus dan sesuai dengan firman Tuhan bahwa Tuhan adalah bait Allah dan kita diri sendiri juga bait Allah. Yang berarti kita harus menguduskan diri kita juga dan mengikuti sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Jangan lupa nanti di rumah baca lagi ya setelah selesai ibadah ini bareng mama papa. Oke, Alkitabnya boleh ditutup, buku catatannya boleh ditutup. Sekarang kita sama-sama berdoa yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini kami telah belajar melalui firman-Mu. Melalui firman-Mu di Matius 21 ini ya Bapa, kami belajar Tuhan. Kami mau Tuhan untuk kami hidup kudus. Kami mau Tuhan untuk kami menghormati Engkau ya Tuhan. Bait Allah yang diri kami sendiri ya Tuhan. Kami mau Tuhan menguduskan diri kami dan menjauhi segala hal yang tidak Engkau inginkan Tuhan. Hal-hal yang dosa Tuhan kami jauhkan ya Bapa. Tuhan Yesus, Engkau berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Jagai mereka Tuhan Yesus dan menjadi terang. Karena tahun ini Tuhan kami mau menjadi terang dan untuk menjadi terang untuk bangsa kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan.
Oke, adik-adik, kakak mau berdoa nih. Tidak lupa juga buat kamu semua yang berulang tahun di bulan ini, di bulan Februari. Kalau kamu ada yang merasa kamu berulang tahun di bulan ini, sekali lagi kakak mau berdoa buat kamu, dan kakak akan memberkati kita semua melalui firman Tuhan dan melalui doa hari ini. Terima kasih. Tuhan, kami bersyukur buat teman-teman kami yang Tuhan tambahkan lagi 1 tahun di bulan ini, di tahun ini. Terima kasih buat berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi mereka. Biar di tahun ini bertambahnya umur mereka, bertambah juga cinta kasih mereka kepada Tuhan Yesus. Bertambah juga berkat daripada Tuhan dilimpahkan kepada mereka. Kesehatan, kekuatan, dan apa saja yang Tuhan siapkan dalam hidup mereka, masa depan mereka adalah masa depan yang indah, penuh harapan bersama dengan Tuhan Yesus. Diberkati orang tua mereka, apapun mereka kerjakan diberkati Tuhan, dan masa depan mereka masa depan yang indah bersama dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, yuk sebelum kita selesai ibadah, kita mau berdiri sekali lagi, kita mau berdoa, mau terima berkat dari Tuhan, dan kita tutup ibadah kita hari ini. Ayo sama-sama, kakak undang semua makin berdiri, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat berkat Tuhan, kami boleh beribadah, kami boleh menyenangkan hati Tuhan, dan kami boleh mempersembahkan semua yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sekarang kami mau selesai ibadah kami Tuhan, tapi sebelum kami selesai ibadah, biar berkat Tuhan dilimpahkan kepada setiap kami anak-anak dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Berkat daripada Tuhan, kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah Engkau limpahkan pada setiap mereka. Kemanapun mereka pergi Tuhan, kemanapun kaki mereka melangkah, Tuhan yang menyertai, membimbing segala hidup mereka, setiap hidup mereka, dan apa saja yang mereka kerjakan dengan tangan mereka, semua yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan buat mereka selalu berhasil. Mereka akan menjadi kepala bukan ekor, mereka akan Tuhan selalu buat naik dan tidak akan turun. Mereka boleh menjadi terang Tuhan dimanapun mereka berada, dan memuliakan nama Tuhan sampai Tuhan Yesus datang lagi yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami percaya di dalam iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.